Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi Riani Widiawati untuk mata pelajaran Sosiologi kelas 10 semester 1 dan hari ini adalah materi ke-6 ya. Kita akan belajar mengenai hubungan sosial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi tentang individu dan kelompok di minggu lalu ya, kalian diharapkan mampu untuk memahami individu dalam konteks hubungan sosial dalam kelompoknya secara tepat ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengetahui konsep hubungan sosial, kalian diharapkan mampu memahami interaksi sosial sebagai kunci dari sebuah hubungan sosial. Yang ketiga, setelah mempelajari materi interaksi sosial, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi syarat interaksi sosial secara tepat. Jadi ada 3 subtema di sini. Yang pertama adalah pengertian hubungan sosial, yang kedua tentang pemahaman interaksi sosial, yang ketiga adalah syarat interaksi sosial. Hubungan sosial seperti tema kita hari ini adalah hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ingat ya, belajar sosiologi artinya belajar tentang masyarakat atau belajar tentang pergaulan hidup ya. Ada juga yang mendefinisikan hubungan sosial sebagai hubungan timbal balik antara individu dan saling memengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling menolong. Ingat bahwa manusia itu makhluk sosial ya. Kemudian ada kata kuncinya, unsur dasar hubungan sosial adalah interaksi sosial ya. Jadi kunci dari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Nanti kita bahas ya. Di dalam interaksi sosial terdapat hubungan sosial. Ada catatan penting ya, people helping people. Interaksi antar manusia itu terjadi karena manusia saling membutuhkan ya. Manusia menyadari bahwa dirinya lemah. Dia tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kita butuh makan, butuh nasi, tentu kita harus ada di negara kita petani yang menanam padi di sawah ya. Kemudian juga kita harus punya orang tua misalnya yang mampu membeli beras ya, kemudian menanam nasi agar bisa dimakan oleh anggota keluarga ya. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Yang lainnya banyak ya. Kalian membutuhkan pengetahuan agar menjadi orang yang sukses, tentu membutuhkan profesi guru sehingga kalian harus bersekolah ya. Jadi ingat, people helping people, maka akan terbentuklah interaksi sosial. Hakikat interaksi sosial yang pertama, seperti tadi sudah dikatakan, tidak semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi oleh seorang diri ya. Kita butuh bikin sambal, ya nggak mungkin juga kita nanam cabenya ya, berarti kan harus ke pasar ya, harus punya uang dan lain sebagainya ya. Kemudian ingat bahwa kodrat dari manusia adalah makhluk sosial ya, ada keinginan berkomunikasi, keinginan bergaul atau keinginan bekerja sama ya. Kemudian manusia itu juga kodratnya ingin saling berkenalan, ingin bekerja sama, berorganisasi, bersaing, bahkan berkonflik. Ada yang merasa kalau nggak berantem kayaknya nggak seru gitu kan. Nah, dalam perspektif sosiologis, berbagai hubungan sosial seperti itu, berkenalan, bekerja sama, berorganisasi, bersaing, berkonflik, disebut dengan interaksi sosial. Oke ya. Nah, kita bahas, apakah interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi dan bersifat dinamis antar individu ya, individu dengan kelompok atau antar kelompok ya. Jadi hubungan yang dinamis, yang berubah-ubah, nggak statis ya. Kadangkala berteman, kadangkala berantem, kadangkala nanti baikan lagi, itu namanya dinamis ya.
Kemudian yang kedua, interaksi sosial, ya di dalam interaksi sosial itu ada individu atau kelompok yang saling bekerja sama, ya, atau mungkin saling berkonflik, baik formal maupun informal. Formal artinya mungkin di sekolah, ya, bekerja samanya di sekolah atau di kantor. Nah, kalau informalnya ya di rumah, bekerja sama. Ibu memasak, ayah mencari nafkah, kakak menyapu misalnya ya, adik membereskan mainannya. Nah, itu adalah kerjasama yang informal. Bisa langsung, bisa juga tidak langsung, ya, melalui telepon, ya, melalui email, melalui WhatsApp. Nah, sekarang nih, kita berkomunikasi, tapi tidak langsung ya, karena kita nggak bertatap muka. Ya, ini juga bagian dari interaksi sosial ya. Kemudian dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi ya. Saya bicara, memberikan materi, saya memberikan stimulus ya. Kemudian nanti kalian misalnya bertanya. Nah, bertanya berarti kalian memberikan respon atau reaksi ya. Sekarang kita lihat slide ke-7. Apa saja syarat interaksi sosial? Ya, yang pertama harus ada kontak sosial. Yang kedua adalah komunikasi. Nanti saya akan kupas satu demi satu ya. Kontak sosial. Kontak sosial dalam arti harfiah itu menyentuh. Tetapi dalam sosiologi tidak harus menyentuh secara fisik ya. Kontak sosial dibagi ada positif atau negatif, ada primer atau sekunder ya. Kemudian dalam komunikasi ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada media atau alat dan ada efek. Nah, nanti saya juga akan jelaskan satu demi satu. Kontak sosial ya, saya jelaskan ya. Secara sosiologis, kontak tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik tadi ya. Kontak itu artinya sebenarnya menyentuh, tetapi tidak harus selalu menyentuh secara fisik. Sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuh. Misalnya bicara melalui telepon atau email dan lain sebagainya, WhatsApp, media sosial ya. Jadi, hubungan fisik bukan syarat mutlak terjadinya kontak ya. Oke. Kontak sosial positif negatif. Ada kontak sosial primer dan sekunder ya, saya bahas. Kontak sosial positif artinya kontak atau interaksi yang menjurus pada kerjasama ya. Misalnya yuk kita sama-sama ngerjain PR bersama, yuk kita belajar bersama. Nah, itu kontak sosial positif. Kontak sosial negatif gimana? Kontak sosial yang menjurus pada pertentangan atau konflik ya. Kemudian kontak sosial primer gimana? Kontak sosial atau hubungan antar orang dengan orang lain secara face to face, tatap muka ya. Sementara kontak sosial sekunder itu ada perantaranya, misalnya melalui telepon, email, WhatsApp dan lain-lain. Nah, kita bahas lagi mengenai kontak sosial sekunder. Tadi sudah kita bahas di depan ya, bahwa kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang menggunakan alat sebagai perantara ya. Nah, kontak sosial sekunder ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan secara tidak langsung. Yang secara langsung misalnya telepon, kita mendengar suaranya langsung, video call termasuk ya, teleconference ya. Sementara kalau yang tidak langsung misalnya melalui surat atau melalui orang lain ya. Tolong ya sampaikan salam saya kepada Ibu Dwi misalnya ya. Nah, itu berarti kontak sekunder tidak langsung. Paham ya? Sekarang ada ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles Loomis ya. Sebuah hubungan disebut interaksi sosial jika jumlah pelakunya 2 orang atau lebih. Kalau sendiri nggak bisa ya.
Saya misalnya bicara dengan foto anak saya, "Nak, ibu rindu deh sama kamu." Itu nggak bisa disebut interaksi sosial. Kenapa? Karena pelakunya hanya satu. Ya kan, ingat tadi interaksi sosial harus ada aksi dan reaksi. Kemudian yang kedua harus ada komunikasi. Komunikasinya ini bisa menggunakan simbol atau lambang, ya. Simbol misalnya dengan gambar-gambar, ya, atau misalnya dengan lisan, ya. Kemudian yang ketiga ada dimensi waktu, ya, masa lalu, masa kini, atau masa depan. Jadi misalnya ibu bertanya, apa cita-citamu di masa depan? Nah, kemarin gimana kabarnya? Sakit ya kok nggak masuk misalnya ya. Kemudian yang keempat adalah ada tujuan yang hendak dicapai ya. Jadi 4, jumlah pelakunya 2 orang atau lebih, ada komunikasi, ada dimensi waktu, dan ada tujuan. Nah, untuk penjelasan tentang komunikasi nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon dipelajari, baca lagi buku paketnya dan LKS-nya. Setelah pertemuan ke depan, kita nanti akan UTS atau ulangan tengah semester. Siap-siap ya. Terima kasih.